Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amor dulur Purworejo. Saat ini kami sedang berada di Wisma Arga Mulia, yang kita berada di Cisarua, Bogor ya, Wisma Arga Mulia Kemendikbud. Dan saat ini sedang pembahasan tentang organisasi, yaitu organisasi Amor ya. Baik, untuk Anda kita nikmati yuk, seperti apa sih jalan ceritanya. Wow, keren ya. Amor Dulur Purworejo itu memang keren banget. Jadi untuk Anda, jangan lupa untuk jadikanlah Amor Dulur Purworejo ini sebagai inspirasi untuk Anda. Bahwa itu saya orang penting di Amor. Akhirnya kalau sudah merasa penting, itu pasti ada motivasi untuk usul-usul menuju ke ya, usul-usul menuju bagaimana Amor ke depannya. Dan nanti pasti ada perbedaan. Namun kita harus pahami, perbedaan itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kita harus bisa menyikapi perbedaan itu dengan dewasa. Maka perbedaan itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Bukan berarti jadi congkrah ya. Ya, tolong dari semua anggota Amor, saya berharap semua itu ada sumbangsihnya. Sumbangsih itu tidak harus materi ya, tapi pemikiran-pemikiran ini, karena saya sadar bahwa di sini itu manusia nggak ada sempurna. Yang ada adalah saling melengkapi. Mungkin si A kelebihan ini, tapi di sini kekurangan. Lah bisa ditutup dengan sini. Ya, tolong dari sesi humas apa nanti ada yang perlu diusulkan. Informasi dari Pak Ketua Pak Sudi, ibarat tadi tanggal 28 Februari kita kan deklarasi di Sumarekon, terus ada update terbaru bahwa per hari ini informasi seluruh tim inti atau pengurus sudah menandatangani legalitas. Ibarat kita perjalanan tanggal 28 itu kita baru lahir, sekarang sudah mempunyai akte kelahiran. Kita harus sadar bahwa akte itu, baru kita punya akte itu kita belum bisa apa-apa, masih perlu dukungan dari orang tua. Ini filosofi kalau kita itu sebagai start dari kehidupan manusia. Jadi yang tadi Pak Ketua sampaikan benar, bahwa kita tuh belum bisa punya apa-apa. Makanya yang akan ditekankan adalah bidang usaha, di mana bidang usaha itu rentetannya dengan uang. Sebenarnya uang itu menurut saya memang nomor satu. Tapi kalau kita bahas di sini, kita lihat kekuatan dari seluruh anggota yang ada. Uang ini bisa nomor dua. Tapi dalam hal ini kita belum akan bahas. Nanti kita akan bahas setelah tim dari pengusaha, bidang usaha, nanti setelah presentasi kita diskusi bareng. Supaya dari susunan tadi acara kita berjalan dengan lancar. Saya itu tadi dapat informasi dari Pak Ketua, terus Pak Riyadi juga selaku satu tim dengan saya.
minta karena hari ini ada acara 2, jadi bagi tugas. Saya bagian siang, Pak Riyadi bagian malam. Memang ketua saya, tapi sepuhnya kan sepuh Pak Riyadi, jadi saya Sama-sama. Nah, di sini kita mungkin bukan memberikan tapi share ya, sama-sama ya. Kita akan memberikan suatu motivasi kenapa sih kita harus ikut organisasi. Di sini ada 10 penyebab kita itu ikut organisasi. 1, ingin membangun mental dan sosial. 2, kita itu belajar sebagai leadership. 3, belajar manajemen waktu. Salah satu yang hari ini kita ikutin acara. Yang saya hormati Bapak Ngadiran dan Bapak Yadi sebagai pembina, dan saya hormati teman-teman rekan-rekan semuanya ya, pengurus. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya akan memberikan laporan keuangan periode Maret sampai bulan Mei 2021. Kondisi saat ini sedang pandemik, ya saya mohon tetap semua anggota menjaga prokesnya, karena di sini kita berkumpul, nanti akan ada pengambilan gambar atau apa di next harinya akan terinput dan tertayang. Ya tolong itu menjadikan satu bahwasanya Amor Dulu Purworejo juga mengedepankan kesehatan masing-masing. Namun kalau yang makan ya enggak Bu, makan ya terus ya Bu. Nah, itu yang pertama. Sebelum saya membawakan materi saya mohon kepada Bapak dan Ibu, karena tadi sudah ditentukan oleh dan disampaikan oleh Pak Sesepuh, bahwasanya apa arti komitmen, apa arti berorganisasi, apa arti menghargai, apa arti mengkritik, apa arti dikritik dan seterusnya dan seterusnya. Disinilah yang saya minta dan kepada anggota semua, apakah kita sudah berkomitmen dengan apa yang diajak oleh sesepuh kita? Siap, insya Allah. Belum. Ya kalau belum mungkin saya juga akan duduk lagi Pak. Ya, bagaimana Bapak Ibu berkomitmen dengan apa yang disampaikan oleh sesepuh kita? Komitmen. Ya. Komitmen ya? Ya. Oke. Kalau begitu saya mohon maaf sekali, Bukan saya menghargai, bukan saya menggurui enggak, tapi mohon presentasi ini kita saling menghargai. Saya menghargai Bapak dan Ibu, tolong Bapak dan Ibu hargai saya. Untuk presentasi minimal saya minta HP tolong di silent dulu. Ya, saya mohon. Saya minta 3 menit ya, 3 menit untuk mengatur dulu supaya kita ke depan harus bisa lebih disiplin. Tadi sudah disampaikan oleh sesepuh, saya hargai, terima kasih Pak Sesepuh atas arahannya. Dan ini marilah ayo kita semua tolong silent dulu HP-nya masing-masing. Walaupun di silent tapi nanti di tengah jalan masih dipegang-pegang. Saya mohon dengan sangat HP-nya saya sita dulu. 3 menit saya waktunya untuk mengaturnya ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sita dulu semua, aturan dulu semua. Ini harus saya ambil semua ya. Nggak akan hilang Bu, nggak akan hilang. Ya. Saya harus tutup ke bawah ya, layarnya harus di bawah. Karena supaya nggak dilirik-lirik nanti ayam beb saya nelpon lah atau ini lah, mohon maaf ya. Harus saya sita dulu dan ini saya harus tutup dan tidak bisa di ini. Mohon maaf Pak Ketua, mohon maaf Pak Waka. Mana HP-nya? Nah, iya, cepetan. Ayo,
kembali loh. Ini harus saya jaga semua. Kembali jadi harus lebih bagus loh. Ya. Masih ada lagi? Ya. Punya paling murah mudah-mudahan. Catat apa? Sekretaris. Oh iya. Tapi nggak boleh TikTok, Bu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Inilah tujuannya pengembangan usaha. Komit. Buat modal. Iya kan? Bu, Buat modal. Bu punya mantang nggak, Bu? Kita sekarang kita nggak untung, Bu. Oke. Buat modal ya. Iya. Oke, terima kasih. Saya komitmen, saya pun juga bisa tutup, ya kan? Yang kedua, tadi ada masukan dari Pak Ketua, yang mana apa? Bagaimana harus bersifat netral di usaha ini, namun tetap tegas. Inilah yang harus saya tunjukkan. Saya netral kepada Bapak dan Ibu, tapi saya harus tegas. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu semua konsisten. Kasih HP-nya ke saya semua, untung saya, ya kan? Terus yang kedua, transparansi data, transparansi keuangan, pekerjaan dan objektif di dalam menanganinya. Itu saya juga harus melakukan hal itu, ya kan? Karena apa? Usaha berkembang, Amor maju. Usaha nggak berkembang, Amor maju juga, Pak. Jangan mundur. Pokoknya nggak ada kata mundur ya. Oke, terima kasih. Saya akan masuk ke dalam materi saya, yaitu di sini akan saya membedah materi saya. Tapi gini, saya akan mengajak dan saya akan memberikan satu arahan kepada bapak-bapak. Tolong, dalam hati kecil bapak-bapak semua, bahwasanya sebelum kita bahas masalah pengembangan ini, saya akan ajak bapak hanya ada dua. Satu menjadi pengusaha, satu menjadi pelaku usaha. Tolong ini dicantumkan di tubuh kita masing-masing. Termasuk saya, Bu. Termasuk saya, Bapak. Ya kan? Yang mana, bagaimana saya menjadi seorang pengusaha, itu tolong dicantumkan dulu. Kalau itu sudah masuk, ya kita berarti kita bisa menerima materi saya. Yang kedua, saya sebagai pelaku usaha. Kalau itu juga udah masuk, maka itu juga akan masuk materi saya. Dari sini saya akan bedah bagaimana arahnya dulu. Saya tidak akan bicara masalah, saya harus usaha YouTuber, jadi YouTuber. Saya mau usaha menjadi EO. Saya mau jadi usaha peternak ikan dan semua. Enggak. Tapi itu nanti. Saya lebih ke bagaimana harus teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu itu memahami dulu. Oke, next, Bu. Awal mula yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah bagaimana kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kegiatan kita, setiap kita melakukan usaha, kita harus ucap syukur ini. Saya nggak akan bahas ke semua. Yang kedua adalah kesempatan ini kita berbahagia, Bapak Ibu. Karena apa? Tadi sudah disinggung oleh Kak Sesepuh, 28 Februari kita lahir. Sampai sekarang kita punya akte. Next, kepengurusan ADP juga sudah terbentuk, yaitu 3 Januari. Dan inilah dibentuk oleh pengurus, oleh ketua dan jajarannya. Ada satu bidang yang diberikan tugas kepada kami. Nah, kami yaitu membuat satu rancangan dan membuat satu gagasan yang dilebur. Dan ini kita namakan kelompok usaha bersama Amor. Saya singkat KUBA. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ke depan kalau dengar KUBA, udahlah colek aja Putri aja udah. Dia yang punya KUBA, tapi hanya menjalankan saja. Dasarnya yaitu latar belakangnya KUBA ini adalah timbulnya karena beberapa dari kita semua ada yang punya usaha, ada sebagai pelaku usaha. Yang kedua yaitu mengedepankan kesejahteraan anggota, tentunya ya anggota ADP. Yang ketiga yaitu kekuatan dalam ADP. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu karena saya diikutkan masuk ke dalam ADP ini. Karena setelah saya ke dalam terjun ke dalam ternyata kuatnya minta ampun. Dan ini jangan dicoreng dengan hal-hal yang
di luar sana. Kekompakan buyub rukun semua anggota itu harus terjaga. Terbukti hari ini pun juga udah pada kompak, bisa menghadiri, ya nggak Bu? Jangan senyum dong Bu. Dengan